Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas mandiri ke-9 ini membahas mengenai efektivitas implementasi tarif drop rate pada kombinasi transportasi darat, laut, udara dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu telah menjadi tulang punggung perekonomian global, di mana efisiensi logistik memainkan peran kunci dalam menentukan daya saing suatu negara. Nah, salah satu inovasi dalam manajemen logistik ini adalah penerapan tarif drop rate, yaitu sistem tarif tunggal yang mencakup seluruh moda transportasi yang digunakan, seperti darat, laut, dan juga udara. Nah, sistem tarif through rate ini itu dirancang untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi dalam satu kesatuan rantai pasok. Tetapi implementasinya tarif through rate ini itu seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal harmonisasi tarif antar moda, transparansi biaya, dan juga efisiensi operasional. Nah, dalam konteks perdagangan internasional, kombinasi transportasi darat, laut, udara itu menjadi solusi penting untuk mengatasi jarak geografis yang jauh dan juga tuntutan waktu yang semakin ketat. Fenomena ini tuh menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya volume perdagangan internasional, di mana logistik yang tidak efisien itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga menurunkan daya saing suatu negara. Nah, menurut data dari World Bank Logistic Performance Index pada tahun 2023, biaya logistik itu menyumbang hingga mencapai 12% dari total nilai perdagangan global. Nah, di negara berkembang, angka ini itu bahkan bisa mencapai sampai 20%. Ini menunjukkan ketidakefisienan dalam sistem logistik. Nah, sementara itu laporan dari UNCTAD pada tahun 2022 menyebutkan bahwasanya 80% volume perdagangan internasional itu diangkut melalui laut. Tetapi moda ini seringkali memerlukan dukungan transportasi darat dan juga udara untuk menyelesaikan pengiriman ke tujuan akhir. Penerapan dari tarif truck rate telah diadopsi oleh beberapa negara maju seperti negara Jerman dan juga negara Jepang. Mereka berhasil menurunkan biaya logistik hingga 30% melalui integrasi moda transportasi. Namun, di negara berkembang, implementasi sistem ini itu masih menghadapi banyak hambatan, termasuk salah satunya adalah regulasi yang belum terpadu dan juga infrastruktur yang tidak memadai. Nah, data ini menunjukkan potensi besar dari penerapan tarif toll rate untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional. Nah, pentingnya pembahasan ini terletak pada upaya untuk memahami bagaimana tarif third rate itu dapat meningkatkan efisiensi logistik dalam perdagangan internasional. Dengan menganalisis efektivitas sistem ini pada kombinasi transportasi darat, laut, dan juga udara, penelitian ini dapat memberikan wawasan berbagai bagi pengambil kebijakan, pelaku industri, dan juga akademisi dalam menciptakan sistem logistik yang lebih kompetitif. Selain itu, penelitian ini itu dapat mendukung pembangunan kebijakan perdagangan yang jauh lebih efektif di era globalisasi ini. Terdapat beberapa masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana penerapan tarif through rate itu mempengaruhi efisiensi biaya logistik pada kombinasi transportasi darat, laut, udara dalam perdagangan internasional. Kemudian masalah yang kedua itu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi tarif through rate, terutama di negara-negara berkembang dan juga bagaimana solusi yang dapat diterapkan. Permasalahan yang ketiga itu sejauh mana penerapan tarif through rate itu dapat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar perdagangan internasional. Pertama, teori logistik dan juga efisiensi rantai pasok. Nah, logistik itu merupakan salah satu elemen penting dalam perdagangan internasional yang mencakup pengelolaan aliran barang, informasi, dan juga sumber daya antara titik asal dan juga titik tujuan. Nah, menurut Christopher, efisiensi logistik itu bergantung pada sejauh mana integrasi proses rantai pasok tadi yang mencakup pengangkutan multimoda, penyimpanan, dan juga pendistribusian tersebut itu dapat berjalan berjalan apa berbarengan gitu loh, terintegrasi. Dan dalam konteks tarif through trade, teori ini relevan karena sistem ini itu dirancang untuk menyederhanakan proses logistik dengan menggabungkan biaya-biaya transportasi dari berbagai moda menjadi satu tarif tunggal. Jadi tarif moda darat, laut, dan juga udara itu dijadikan satu, menjadi satu tarif tunggal. Integrasi ini itu diharapkan dapat mengurangi hambatan biaya dan juga hambatan waktu yang seringkali itu muncul pada titik transisi antar moda seperti pelabuhan ataupun terminal.
Terus konsep tarif through rate itu pendekatannya itu penetapan harga yang mencakup seluruh rangkaian moda transportasi dalam satu tarif tunggal. Nah, konsep ini itu didasarkan pada prinsip integrasi logistik, di mana semua biaya transportasi pada titik asal hingga titik tujuan akhir itu dihitung secara terpadu atau secara langsung. Nah, keuntungan utama dari through rate ini adalah kemampuannya untuk meningkatkan transparansi biaya, mengurangi waktu tunggu di titik transisi tadi itu, dan juga menciptakan efisiensi operasionalnya. Nah, dalam perdagangan internasional, tarif ini itu menjadi semakin penting karena pengiriman itu seringkali melibatkan kombinasi transportasi darat, laut, dan juga udara. Nah, efektivitas tarif through rate ini itu sangat bergantung pada satu kerjasama antara para pelaku logistik, kedua pemerintah, dan ketiga itu penyedia infrastruktur transportasi. Transportasi multimoda dalam perdagangan internasional. Nah, transportasi multimoda itu merupakan penggunaan dua ataupun lebih moda transportasi untuk mengangkut barang-barang dari pengirim yang dari pengirim ke penerima. Nah, keunggulan utama dari transportasi multimoda ini adalah eh, tingkat fleksibilitasnya dalam mengatasi kendala geografis dan juga efisiensinya dalam menurunkan biaya transportasi. Namun, kompleks kompleksitas atau kerumitan logistik multimoda itu seringkali menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya handling di pelabuhan ataupun di bandara. Terus, dalam konteks tarif through rate, pendekatan ini itu ternyata dapat mengurangi fragmentasi biaya dengan mengintegrasikan tarif untuk seluruh moda transportasi. Negara-negara maju, contohnya seperti Jerman dan juga negara Jepang, itu telah menunjukkan bagaimana transportasi multimoda ini yang terintegrasi dengan tarif through rate itu dapat meningkatkan efisiensi logistik dan juga daya saing perdagangan kedua negara tersebut. Terus tantangan implementasi tarif through rate itu apa? Nah, meskipun memiliki banyak keuntungan, ternyata praktiknya tarif through rate ini itu tidak bebas dari beberapa tantangan. Nah, menurut laporan dari UNCTAD pada tahun 2022, ternyata ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian tarif through rate ini. Yang pertama itu tantangan yang dihadapi adalah harmonisasi regulasi. Ternyata regulasi yang tidak terpadu antar moda transportasi, moda darat, laut, dan juga udara tadi itu sering menjadi hambatan dalam penetapan tarif toll rate-nya. Terus keterbatasan infrastruktur. Nah, kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai, yang cukup baik, terutama di negara berkembang, itu menjadi hambatan efisiensi integrasi logistik yang paling penting. Terus kurangnya transparansi biaya. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya itu tersembunyi atau tidak disampaikan. Ataupun biaya tambahan juga pada moda transportasi tertentu itu tidak disampaikan sehingga mengurangi efektivitas sistem tarif per trade-nya. Terus ketidakseimbangan volume kargo. Ketidakseimbangan arus barang antar negara ataupun wilayah tertentu dapat menciptakan biaya tambahan yang tidak terduga. Pentingnya efisiensi logistik dalam daya saing perdagangan. Nah, efisiensi logistik itu memiliki dampak secara langsung pada daya saing perdagangan suatu negara. Nah, menurut World Bank Logistic Performance Index pada tahun 2023, negara-negara dengan sistem logistik yang efisien itu cenderung memiliki pangsa pasar yang lebih besar dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, tarif through trade itu berpotensi menjadi alat penting untuk meningkatkan efisiensi logistik dan juga daya saing. Efisiensi ini itu tidak hanya mengurangi biaya logistik, tapi juga mempercepat waktu pengiriman yang merupakan faktor kunci dalam memenuhi permintaan konsumen global yang dinamis sekarang ini. Dari permasalahan tadi itu pengaruh penerapan tarif toll trade terhadap efisiensi biaya logistik. Praktiknya tarif toll trade ini itu secara langsung mempengaruhi efisiensi biaya logistik dalam perdagangan internasional. Nah, seperti yang dijelaskan, bahwasanya sistem tarif ini itu menyatukan biaya transportasi dari berbagai moda transportasi ke dalam satu tarif tunggal, sehingga mengurangi kompleksitas administratif dan juga potensi biaya tersembunyi. Dalam praktiknya, tarif through rate membantu mengurangi biaya handling di titik transisi antara moda darat, laut, dan juga udara. Misalnya, integrasi tarif pada pengangkutan barang elektronik dari China ke Eropa melalui pelabuhan utama seperti Rotterdam itu menunjukkan penghematan hingga 15% dalam biaya logistik. Seperti yang dilaporkan dalam studi UNCTAD, efisiensi ini tidak hanya menguntungkan pelaku logistik, tetapi juga meningkatkan daya saing harga produk di pasar internasional. Namun, implementasi yang efektif itu membutuhkan dukungan regulasi terpadu dan juga transparansi biaya, terutama di negara berkembang dengan sistem logistik yang belum matang ya, yang belum matang.
Terus tantangan utama dalam implementasi tarif throat rate itu eh, menghadapi beberapa tantangan ya. Pertama tadi itu harmonisasi regulasi antar moda transportasi itu salah satu hambatan besarnya. Terus regulasi yang berbeda antara transportasi darat, laut, dan juga udara itu sering menciptakan ketidakseimbangan dalam penentuan tarif. Contohnya, laporan World Bank Logistic Performance Index menunjukkan bahwa negara berkembang di Afrika dan juga di Asia Selatan itu menghadapi masalah regulasi yang tidak terkoordinasi. Ini meningkatkan biaya logistik hingga 25%. Nah, kedua, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan yang utama lagi. Negara-negara seperti di India, kemudian Brasil itu sering menghadapi kendala seperti jalan yang buruk, pelabuhan yang padat, dan juga bandara dengan kapasitas terbatas yang memperlambat pengiriman barang. Ketiga, transparansi biaya dalam tarif throat rate itu juga menjadi tantangan utamanya. Nah, dalam beberapa kasus, biaya tambahan dari penyedia layanan transportasi tertentu bisa tercantum dalam tarif awal, sehingga mengurangi efektivitas sistem ini. Terus strategi peningkatan daya saing melalui implementasi tarif top rate untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, negara-negara anggota BRICS dan lainnya dapat mengadopsi strategi berbasis pada teori integrasi logistik dan juga efisiensi rantai pasok. Pertama, reformasi regulasi diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang terkoordinasi antar moda transportasi. Misalnya, negara China itu telah berhasil menyederhanakan peraturan transportasi darat dan lautnya melalui kebijakan yang mendukung tarif toll rate. Nah, yang kedua, investasi dalam infrastruktur transportasi itu menjadi prioritas utama kita, seperti peningkatan kapasitas pelabuhan, pengembangan jalan raya, kemudian modernisasi bandara, itu akan meningkatkan efisiensi transisi antar moda logistik tadi itu. Nah, yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah dan juga sektor swasta itu diperlukan untuk memastikan transparansi biayanya. Nah, pendekatan ini itu sejalan dengan pandangan Christopher yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor untuk menciptakan efisiensi logistik. Selain itu, pengembangan teknologi juga diperlukan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tadi itu, disimpulkan bahwasanya penerapan tarif throat rate pada kombinasi transportasi darat, laut, udara itu memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi biaya logistik dalam perdagangan internasional. Nah, dengan mengintegrasikan biaya transportasi dari berbagai moda transportasi dalam satu tarif tunggal, tarif throat rate itu dapat mengurangi kompleksitas administratif pertama, kemudian mengurangi biaya tersembunyi kedua, serta mempercepat waktu pengiriman ketiga. Meskipun demikian, praktiknya sistem ini tuh masih menghadapi berbagai macam tantangan termasuk harmonisasi regulasi antar moda, keterbatasan infrastruktur, kurangnya transparansi biaya, terutama di negara-negara berkembang. Sarannya, peningkatan harmonisasi regulasi, kemudian investasi dalam infrastruktur transportasi, ketiga pengembangan teknologi untuk transparansi biaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.